Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Puji syukur atas limpahan nikmat karunia rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hingga pada maghrib ini Allah masih perkenankan kita untuk hadir di musola yang kita cintai ini, dan semoga musola yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengaku Islam, berapa banyak orang yang mengaku bahwa Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Islam agamanya, namun tidak sanggup melangkahkan kaki untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang di sisi lain selalu meminta rezeki dan berharap rezeki dari Allah. Tapi ketika sang pemberi rezeki Allah memanggilnya, dia pun tak kunjung datang. Semoga ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, karena kita bagian dari hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mampu hadir ke masjid, menunaikan panggilan Allah, menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disampaikan oleh Nabi adalah bagian dari Riyadul Jannah, taman-taman surga, yaitu majelis-majelis zikir yang dimaksud adalah majelis ilmu. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyak berselawat kepada Nabi kita, maka itu bagian dari doa kita agar nanti di akhirat kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapat syafaatnya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini insya Allah kita melanjutkan kajian dengan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pada bab kemarin tentang bencana-bencana ilmu serta penjelasannya, kita masuk pada hikmah yang diambil oleh
sang Imam Hatim Al-Asam yang sudah kita kisahkan kemarin, kenapa namanya sampai Al-Asam atau tuli, padahal dia tidaklah tuli. Ada 8 pelajaran yang diambil Hatim Al-Asam semenjak dia belajar kepada gurunya Syekh Syakik Al-Balkhi. Ketika ditanya, apa saja pelajaran yang engkau ambil selama belajar bersamaku, selama menemaniku? Ada 8. Yang satu, yang kedua, dan sudah kita bahas. Kita masuk kepada yang ketiga. Yang ketiga adalah kata Hatim Al-Asam, setelah kuamati, aku tahu bahwa setiap orang mempunyai sesuatu yang bernilai dalam pandangannya. Setiap seseorang punya sesuatu yang bernilai dalam pandangannya, dan itu berbeda-beda. Kita mungkin menilai mobil kita adalah yang paling berharga dalam hidup kita. Orang lain belum tentu. Mungkin rumahnya, mungkin istrinya, mungkin pasangannya, atau mungkin harta bendanya yang lain. Setiap orang berbeda-beda. Lalu dia pun menjaganya. Setiap orang menganggap sesuatu yang berharga itu kemudian pasti dijaganya. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, orang punya perhiasan, maka dia simpan dalam kotak, dia kunci rapat-rapat, kotak dia simpan dalam laci, dia kunci lacinya dalam lemari, dia kunci lemarinya, lemari dalam kamar, dia kunci kamarnya, kamar dalam rumah, dia kunci rumahnya, rumah yang berpagar, kunci pagar, dalam kunci, ya kan? Untuk menjaga barang yang dia anggap berharga. Maka kata Hatim Al-Asam, kemudian kuamati firman Allah. Setelah mengamati orang tadi, kemudian Hatim Al-Asam mengamati firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi kalian akan lenyap dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Apa yang ada sama manusia ini akan lenyap. Artinya apa? Apa yang kita punya, apa yang kita pegang itu sebenarnya belum rezeki kita. Yang rezeki kita yang mana? Yang sudah kita nikmati, dan rezeki yang abadi nanti adalah yang sudah kita sedekahkan. Sementara yang kita pegang, yang di kantong, yang di rumah, itu belum rezeki kita. Satu waktu Allah bisa ambil dengan cara Allah, baik dengan cara yang paling halus atau dengan cara yang paling kasar. Kemudian karena yang di sisi kalian akan lenyap, fana, dan yang di sisi Allah adalah kekal, maka kata Hatim, setiap kali aku mempunyai sesuatu yang berharga, maka aku segera menyerahkannya kepada Allah agar ia kekal di sisinya. Masya Allah. Kalau memang mampu kita berbuat seperti ini, alangkah hebatnya kita. Maka kita seperti malaikat yang berjalan di atas bumi. Bentuknya aja bentuk manusia, tapi hatinya hati malaikat. Setiap yang berharga dia kasih kepada orang lain agar disimpan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita justru kebalikannya. Yang berharga itu yang kita simpan, yang kurang berharga kita kasih sama orang lain. Betul nggak itu Bapak-Ibu ya? Yang berharga kita simpan, yang kurang berharga kita kasih sama orang lain. Jangankan mau perhiasan, makanan aja kayak gitu kadang ya. Yang sudah agak lama kita kasih sama orang lain, yang masih baru buat kita. Yang murah kita kasih sama orang lain, bagi-bagi. Yang mahal, yang enak itu kita nikmati sendiri. Nah, itu baru kelas makanan. Tapi apa kata Hatim? Setiap dia menganggap sesuatu berharga, maka dia infakkan di jalan Allah agar dia kekal bersama Allah dan nanti akan dibalas Allah pada di hari akhirat nanti. Betapa mulianya hati seseorang kalau mampu mengerjakan seperti ini. Kalau mampu seperti ini.
Kalau hari ini itu ada seorang ustadz namanya Ustadz Lukmanul Hakim, masih muda, sepertinya beliau orang Kalimantan ya. Dia mampu mengumpulkan beras puluhan ton setiap bulan, infak puluhan juta, mungkin ratusan juta untuk beberapa pondok yatim piatu yang beliau miliki. Tapi sekedar rumah saja beliau pun belum punya. Sudah 10 tahun beliau ngontrak di rumah yang harga kontraknya 10 juta per tahun katanya. Bukan dia tidak sanggup beli rumah, atau mungkin banyak orang yang mau menghadiahi dia rumah, tapi dia belum pengen punya rumah. Karena dia belum pengen merasa memiliki. Karena kekecewaan yang paling tingkat tertinggi adalah ketika kita merasa memiliki, kemudian Allah ambil. Nah, itu kecewanya sangat dalam. Setiap orang berbeda punya prinsip. Maka poin ini sungguhlah sangat hebat sekali. Kalau ada orang mampu berbuat seperti itu, sungguh sangat hebat sekali. Setiap dia punya barang yang berharga, dia anggap berharga, dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 4, kulihat banyak orang yang kembali kepada harta, keturunan, kemuliaan, dan kedudukan. Padahal semua ini tidak ada artinya apa-apa. Lalu aku amati firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling berharta, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak anaknya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ketika Hatim Al-Asam mengetahui itu, apa kata Hatim? Maka aku beramal dalam lingkup takwa agar aku menjadi mulia di sisinya. Maka aku meningkatkan ketakwaan. Kalau ibu-ibu pernah menghadiri salat Jumat, ibu-ibu pernah menghadiri salat Jumat? Tidak pernah ya? Pernah ya? Memang untuk laki-laki saja. Di setiap sholat Jumat itu khotib selalu mewasiatkan untuk meningkatkan takwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya dan semua jamaah untuk meningkatkan ketakwaan, karena beruntunglah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah hati-hati. Ada seorang salafus soleh ketika ditanya apa itu takwa? Takwa itu adalah ketika kamu berjalan, di jalanmu banyak duri, banyak beling, banyak kaca. Kira-kira kamu jalan, sementara kamu tanpa alas kaki berjalan. Kira-kira kita jalan kencang-kencang atau lambat-lambat? Pastilah kita jalan lambat-lambat karena banyak duri. Nah, itulah takwa. Kalau Imam Ali, walaupun ada yang bilang ini bukan qaul Imam Ali, ada yang mengatakan at-taqwa al-khauf minal jalil, takut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal amal bitanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, itu Al-Qur'an. Kemudian wal qanaatu bil qalil, menerima yang sedikit, qanaah, berlapang dada apa yang diberi oleh Allah, wal istidad li yaumir rahil, dan mempersiapkan hari untuk di hari kiamat nanti. Itu takwa. Nah, intinya takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang disebut takwa. Maka barang siapa yang selalu mentaati, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka dia proses meningkatkan ketakwaan. Kemudian yang kelima, kulihat manusia sering iri dan dengki. Bapak Ibu pernah iri? Pernah? Ibu-ibu pernah? Sering? Enggak, pernah ya. Nanti kita jelaskan iri yang bagaimana yang dimaksud. Lalu ku amati, kata Hatim di surat
Al-Zukhruf ayat 32, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Karena itu kutinggalkan sifat iri dan dengki. Jadi ada penjelasan ulama bahwa setiap manusia itu pasti pernah merasa iri. Pasti pernah merasa iri. Hanya saja ada yang ditampakkan sehingga timbul perbuatan, ada juga yang cuma ditahan di dalam hati, tidak diperlihatkan. Tapi perlu kita jelaskan, iri itu di dalam hadis disebutkan iyakum wal hasad, jauhilah sifat iri dan dengki. Iyakum wal hasad, fa innal hasada, karena iri itu yakulul hasanat, dia akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama takulun nar al hatawa, sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, kayak gitulah. Maka barang siapa yang iri, hati-hati, habis pahalanya nanti. Iri yang bagaimana? Iri yang dimaksud adalah ketika melihat kenikmatan pada orang lain, kemudian dia berharap kenikmatan itu hilang dari orang itu. Iri yang seperti itu. Tapi kalau iri yang berharap, misalnya ada tetangga kita punya rumah, kita berharap punya rumah juga, iri enggak kayak gitu namanya, Bu? Iri ya? Tapi itu kata para ulama dibolehkan. Yang dilarang adalah ketika berharap kenikmatan orang itu hilang dari orang, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma orang tuh punya mobil, saya pengen punya mobil, berdoa kepada Allah, kemudian berusaha lebih giat lagi, dia boleh, sah-sah saja. Apalagi iri dalam hal akhirat, lebih dianjurkan. Orang itu rajin dia berinfak, saya juga lah rajin, dianjurkan. Orang itu rajin beribadah, saya boleh juga. Yang tidak boleh adalah berharap hilangnya kenikmatan orang lain dari dirinya. Mengapa kita berharap kenikmatan orang lain itu hilang, kemudian dosa kita parah, bahkan bisa dia memakan kebaikan? Seakan-akan padahal cuma berharap dalam hati, kan? Cuma berharap dia dalam hati, semoga mobil baru orang tuh hancur, tabrakan, pecah kepalanya, sama anak-anak, sama anak istrinya, hancur leburlah keturunannya. Berharap seperti itu kan nggak merusak orang lain, cuma berharap dalam hati, tapi bisa memakan pahala-pahala kita. Kenapa? Ada apa dengan dosa ini sampai segitu besarnya dosanya atau ganjarannya sampai separah itu? Kata para ulama apa? Karena dia sudah tidak percaya dengan ketetapan Allah, tidak nerima dengan ketetapan Allah, tidak terima dia tetangganya lebih kaya daripada dia, tidak terima dia temannya lebih kaya daripada dia, nggak terima dia saudaranya lebih sukses daripada dia. Karena menurut penelitian orang-orang yang suka meneliti itu, entah siapa orangnya lah, kata mereka, orang yang paling iri sama kita itu adalah teman dekat kita. Ya Bu, hati-hati dengan teman dekatnya Bu ya. Pak, orang yang iri sama kita itu adalah teman dekat kita sendiri. Orang Jawa ngapain dia iri? Kenal aja enggak, ya kan? Ya kan? Justru kenapa kita iri sama teman dekat kita? Karena kita bermula dari tempat yang sama. Misal sama-sama sekolah atau satu kampung, satu tetangga, ya kan? Kawannya sukses, kita enggak, atau merasa kurang enak, merasa iri. Tapi ingat, iri yang dilarang menurut para ulama dijelaskan dalam kitab Hadis Arba'in yang sudah disyarah oleh Mustafa Bugo kalau nggak salah itu, dan temannya berdua itu menjelaskan iri yang dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan adalah
iri yang berharap kenikmatan orang lain hilang dari dirinya. Kalau iri cuman pengen seperti dia, itu dalam bahasa Arab bukan hasad, tapi namanya ghibthah. Dan ghibthah itu boleh. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan juga ada dua iri yang boleh. Pertama, iri melihat orang kaya yang dermawan. Dermawannya yang diirikan, bukan sekedar kayanya. Kaya tapi dermawan. Irilah sama orang seperti itu boleh. Yang kedua, iri sama orang yang berilmu dan suka membagi-bagikan ilmunya. Dalam hadis itu disebutkan dua iri yang boleh. Tapi para ulama juga menjelaskan bahwa iri yang cuma pengen seperti dia itu boleh. Hal dunia, tentang duniawi boleh. Kalau tentang akhirat lebih dianjurkan. Paham Bapak Ibu ya? Tidak semua iri yang dilarang. Iri yang kita punya bahasa iri sama dengki. Mungkin lebih kepada dengki, lebih parah daripada iri. Kalau ada susunan bahasa Indonesia dia bilang iri itu adalah berharap seperti kenikmatan orang itu. Tapi kalau dengki berharap kenikmatan orang itu hilang dari dirinya. Nah, mungkin tepatnya lebih dengki. Hasad itu lebih kepada dengki. Iri yang seperti itu, seperti cuman pengen seperti orang itu dibolehkan. Kuncinya tadi, kemudian kenapa dengki berharap kenikmatan orang lain hilang itu dosanya besar, bahkan memakan kebaikan-kebaikan kita karena dia sudah tidak percaya dengan ketetapan Allah. Hati-hati. Ridho dengan ketetapan Allah itu pahalanya sangatlah besar, bahkan lebih besar daripada sholat sepanjang malam, puasa di siang hari, beribadah segala macam. Ada ulama bilang ada amalan yang dia cuma diam saja tapi pahalanya besar sekali. Dia cuma diam aja, enggak baca, enggak gerak-gerak, enggak wudhu, enggak puasa, enggak kemana-mana, diam aja. Tapi pahalanya besar. Apa itu? Ridho dengan ketetapan Allah. Besar pahalanya. Betapa kita meyakini betul bahwa ketetapan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang sedang kita jalani inilah yang terbaik Allah pilihkan untuk kita. Makanya dalam bab akidah, para ulama menjelaskan, seandainya Allah buka tabir-tabir ketetapan itu, tabir-tabir takdir itu diperlihatkan kepada kita, ada banyak pilihan takdir di sana, maka niscaya kita memilih takdir yang sedang kita jalani ini. Inilah yang terbaik. Walaupun mungkin di situ ada pilihan takdir, kamu jadi orang kaya, punya mobil mewah, rumahmu tingkat 90 sampai payah naik ke atas, ya kan? Tapi di ujung-ujungnya nanti sungguh sangat mencelakakan. Maka kalau kamu tahu pilihan-pilihan takdir, sesungguhnya pasti engkau memilih takdir yang sedang engkau jalani. Maka besar pahalanya ridho dengan takdir Allah. Walaupun cuma gini aja kan, beridho sama takdir Allah, ridho sama ketetapan Allah, itu besar pahalanya. Kemudian yang nomor 6. Saya minum sedikit Bu ya. Yang nomor 6. Kulihat orang-orang saling bermusuhan, lalu kuamati firman Allah. Ibu, Bapak pernah bermusuhan? Udah pernah bermusuhan? Pernah ya? Pernah bermusuhan sama orang yang selama ini dekat sama kita? Pernah? Dekat lama nih, udah lama dekat. Tiba-tiba terjadi satu konflik. Pengen rasanya 7 kali lebaran nggak ketemu sama dia. Pernah? Pernah? Nah, tapi sebenarnya kalau jiwa laki-laki tidak begitu kali. Kalau jiwa perempuan tuh, pendendamnya minta ampun ya. Ya kan Bu? Karena perempuan itu kan lebih kepada perasaan. Dia kalau udah disakiti, sulit dimaafkan. Sulit memaafkannya. Udah dimaafkan Bu? Udah. Cuma teringat-ingat terus, Ustaz. Nah, sama aja lah tuh. Ya kan? Udah dimaafkan, tapi selalu ingat. Ibu ingat Hindun?
istrinya Abu Jahal. Di perang Badar, Abu Jahal terbunuh. Oh, tokoh Quraisy, orang kafir di perang Badar terbunuh dia. Dendam dia, si istrinya dendam. Dia ingin membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib namanya. Padahal yang membunuh suaminya bukan Hamzah, ya kan? Yang membunuh suaminya bukan Hamzah, tapi dua anak remaja. Tapi dia dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia pengen membunuh Hamzah, dendam dia. Dia sewa satu orang budak untuk belajar menombak. Dikisahkan sampai belajar menombak itu orang menari-nari, ada bulat di atasnya nih. Menari-nari orang, dia belajar nombak di atas bulatnya tuh. Belajarnya kayak gitu. Tepat di atas kepala orang yang sambil joget-joget tuh. Kalau meleset kena mata kepala orang tuh, ya kan? Atau keningnya. Wahsy namanya. Di perang Uhud, si Wahsy ini mencari Hamzah. Itulah Hamzah Abdul Muthalib itu. Ketemu, dia tombak. Dia laporkan kepada Hindun. Sudah meninggal Hamzah. Mana jasadnya? Tunjukkan. Dibelah sama Hindun dadanya. Dibelah. Ditarik jantung sama hatinya tuh. Dikunyah-kunyah. Dimuntahkan lagi. Begitu perempuan kalau sudah dendam, Pak Ibu ya. Laki-laki ada gitu kali. Perempuan memang ngeri. Kalau udah dendam, seperti itu dia. Tapi Hindun ini di akhir dia masuk Islam. Termasuk juga Wahsy yang membunuh Hamzah juga terakhir dia masuk Islam, mendapat hidayah. Walaupun ketika Hindun masuk Islam, kata Rasulullah, pergilah engkau, aku tidak ingin melihatmu. Bukan karena Rasulullah benci sama Hindun, bukan. Karena telah membunuh Hamzah. Tapi Rasulullah kalau melihat Hindun, dia teringat Hamzah. Dan sedih sekali kalau dia sudah mengingat kematian atau syahidnya paman yang tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah menyuruh Hindun pergi bukan karena benci karena dia sudah membunuh Hamzah, tapi Rasul lebih karena ingat kesyahidan Hamzah. Sedih dia. Kalau lihat Hindun ingat Hamzah lagi, nangis. Mending menjauhlah Hindun, jangan dekat-dekat denganku. Begitu. Itulah wanita. Maka di sini sebutkan kalau saling bermusuhan janganlah sebegitu-begitu gitu kali. Kadang sudah lama kita berteman, sudah bertahun-tahun hanya gara-gara satu masalah, konflik lumayan besar, kemudian rasa-rasa nak ingin ketemu lagi. Jijik saya lihat mukanya, kata dia kan, sampai seperti itu. Satu kesalahan. Imam Syafi'i pernah berdebat keras dengan salah seorang, lupa saya sama namanya. Ulama ini bisa dibilang levelnya masih di bawah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang tinggi sekali levelnya. Tapi awalnya mereka berteman akrab, berteman baik. Dalam satu hal mereka berdebat keras sampai seperti tidak ingin menyapa. Selesai perdebatan itu seperti ada hubungan yang tidak baik. Tapi Imam Syafi'i adalah orang yang mulia. Walaupun dia lebih ulama yang lebih tinggi levelnya, dia tahu itu dia lebih tinggi levelnya daripada temannya ini. Tapi apa yang dia perbuat? Dia datangi rumahnya. Dia ketok. Ketika dibuka pintunya, dia minta maaf. Imam Syafi'i minta maaf. Dan apa kata Imam Syafi'i? Jangan sampai kita bertengkar gara-gara satu perselisihan. Bukankah kita sudah berteman dengan banyak persamaan? Kenapa kita harus bertengkar hanya karena satu perselisihan? Begitu rendah hatinya Imam Syafi'i. Maka jangan suka bermusuhan. Nggak boleh bermusuhan. Makanya Allah juga paling cinta dengan orang yang menyambungkan dua orang yang bermusuhan. Itu besar pahalanya. Zatal bayyin. Orang yang mengislah dua orang yang berkelahi itu besar pahalanya. Bahkan sampai salah satu kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam, ya kan? Ada 3 bohong yang bolehkan dalam Islam.
Yang pertama, bohong suami kepada istri ketika masakannya kurang enak. Suami, gimana masakan saya bang, katanya kan, mantap katanya, padahal asin, tapi boleh kayak itu. Suami boleh berbohong, walaupun kalau saya nggak berbohong, saya bilang kurang enak aja, saya bilang kurang enak, daripada dimasak kayak gitu lagi besok kan. Mending saya bilang ini nggak kurang nih deh ya, garamnya nggak kurang, tambah sedikit. Nah, jujur aja saya, daripada besok kayak gitu lagi. Nah, kan. Kemudian yang kedua, berbohong ketika di peperangan. Ketika musuh bertanya tentang kaum muslimin atau komandannya, itu boleh kita bohongi. Musuh nanya, di mana si fulan? Dialah saudara kita. Musuh ini orang kafir. Ketika dia tanya, kita tipu aja. Teman kita lari ke sana, bilang sana. Situ dia. Ya, betul situ, betul. Padahal situ jurang, ya kan? Biar dia jatuh ke dalam musuh. Itu nggak apa-apa bohong seperti itu. Dan yang ketiga itu tadi, bohong ketika mendamaikan dua saudara kita yang berkelahi atau bermusuhan. Tapi itu bohongnya itu adalah cara terakhir. Jangan tiba-tiba langsung bohong. Pakai cara dulu yang jujur kalau bisa. Tapi kalau udah nggak ada cara lagi, harus bohong, itu nggak apa-apa. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala orang yang mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Sampai bohong pun boleh. Jadi boleh si A berkelahi sama si B, bilang sama si A, si B itu sebenarnya mau minta maaf, cuma dia malu dia. Padahal si B tidak pernah bilang minta maaf. Boleh. Ke si B kita bilang juga, B, si A itu sebenarnya pengen dia minta maaf, cuma dia kan lebih tua dari kau, malu lah dia. Akhirnya mereka sama-sama minta maaf. Padahal nggak ada yang minta maaf, ya kan, awalnya. Itu boleh. Itu dibolehkan. Itu menunjukkan betapa besarnya pahala mendamaikan dua orang yang berselisih, apalagi dua kelompok yang berselisih. Lebih besar lagi pahalanya. Maka kata Hatim Al-Asam, dia melihat ketika melihat orang saling bermusuhan, dia ingat firman Allah dalam surat Al-Fatir, sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka anggaplah dia musuh. Fattakhizhu aduwa. Fa inna syaitana aduwwun lakum fattakhizhu aduwa. Setan itu musuhmu, maka jadikan dia musuh. Jangan jadikan teman. Jangan jadikan musuh teman, jangan jadikan teman sebagai musuh. Jangan terbalik-balik. Maka kata Hatim Al-Asam, sejak saat itu, karena itu maka aku tidak mau bermusuhan dengan mereka, dan hanya setan yang kujadikan musuh. Dan siapapun teman-teman setan, semua juga aku jadikan musuh. Nah, begitu. Kemudian nomor yang ketujuh, kulihat mereka berjuang habis-habisan untuk mencari rezeki. Lalu kuamati firman Allah dalam surat Hud ayat ke-6, dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kenapa mereka berlomba-lomba mencari rezeki? Kata Hatim, sementara kita sadar bahwa setiap kita ini pasti ada rezekinya. Nah, boleh saja orang mau mencari lebih. Hatim mungkin dia tidak mau lebih. Dia mau apa yang sudah ditetapkan Allah saja. Apa yang sudah ditetapkan Allah saja. Para ulama membagi rezeki beberapa macam. Ada yang dicari, ada yang datang sendiri, dan segala macamnya. Tapi kita yakini bahwa selama kita masih hidup, berarti rezeki kita masih ada. Kalau sudah habis rezeki kita, berarti sudah matilah kita. Itu saja. Maka kata Allah, tidaklah hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rezekinya. Bahkan ulat yang di dalam batu sudah Allah tetapkan rezekinya. Bahkan rezeki hewan melata ada yang terbang, rezeki cicak, nyamuk yang terbang, ya kan? Ada rezeki ikan, rezeki burung, ikan dalam laut, bermacam-macam. Semua sudah Allah jamin. Maka Hatim Al-Asam dia merasa tenang hidup di dunia. Dia tidak berlomba-lomba mencari
rezeki. Tapi bukan berarti orang yang berlomba-lomba mencari rezeki kemudian salah. Tidak. Hanya saja hatim lebih menjaga. Maka kata hatim, karena itu aku menyibukkan diri dalam perkara yang memang menjadi kewajibanku dan kutinggalkan sesuatu meskipun memberikan keuntungan kepada aku. Nah, ini enggak semua orang kayak gini ya. Dia hanya sibuk dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya, dan dia tidak mau dengan sibuk dengan sesuatu walaupun itu menguntungkan dunianya. Enggak mau dia terlalu sibuk dengan itu. Kalau kita mau sibuk enggak masalah. Yang penting kewajiban kita sudah kita tunaikan. Yang wajib harus sudah ditunaikan. Kalau bisa lebih-lebihkanlah dengan yang sunnah. Dan tetap mencari rezeki Allah. Berlomba-lomba silakan. Tidak ada yang melarang. Yang dilarang adalah ketika kita berlomba-lomba mencari dunia dan melalaikan kewajiban Allah. Yang kedelapan, yang terakhir, pelajaran dari hatim. Ku amati mereka mengandalkan perdagangan, usaha dan kesehatan badan mereka, tapi aku mengandalkan Allah dengan bertawakal kepadanya. Nah, ini hatim. Orang berlomba ini dan itu, orang berlomba berdagang segala macam, tapi dia lebih mengandalkan tawakal saja. Silahkan. Itu pilihan beliau. Tapi memilih seperti itu sungguhlah sangat luar biasa. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau mampu mengamalkan 8 poin yang diambil pelajaran oleh Hatim Al-Asam ini, maka sungguh dia seperti malaikat yang berjalan di atas muka bumi. Jasadnya aja seperti manusia, hati, pikiran dan jiwanya seperti malaikat. Maka kita mari meniru yang semampu kita, asal jangan jatuh ke dalam yang diharamkan. Di antara sifat ulama akhirat adalah hendaknya mereka membatasi diri untuk tidak terlalu dekat dengan penguasa dan bersikap waspada jika bergaul dengan penguasa. Hanya hati-hati ulama yang dekat dengan penguasa. Ada seorang kiai yang beberapa hari lalu meninggal dunia, lumayan tua. Ini kiai ini agak sekuler dan banyak fatwa-fatwa kontroversinya. Dia sudah meninggal pula beberapa hari yang lalu, baru semingguan ini di Pulau Jawa sana. Dan hari Rabu, Bapak kenal ya. Kiai salah satu yang saya ingat kontroversial dia adalah ketika dia berkata kepada salah seorang politisi, dia bilang, kamu kalau mau buat apa, buat sajalah. Nanti saya carikan dalilnya, kata dia. Masya Allah. Ini kan parah nih. Jadi dalil dicarikan untuk menghalalkan pekerjaan si politikus. Yang politikus ini juga dikenal orang dia tidak yang berpihak kepada Islam. Ini parah, ya kan? Ulama, orang-orang alim yang sudah mulai dekat dengan penguasa itu berbahaya. Kata ulama apa? Kenapa jangan dekat dengan penguasa? Karena apa yang kamu dapat dari dia itu nggak ngurangi harta dia. Uang mungkin ratusan juta, miliaran yang kamu dapat dari penguasa itu nggak mengurangi kekayaan dia. Karena apa? Karena yang dikasihnya pun bukan duit dia, duit masyarakat dikasihnya, duit rakyat, ya kan? Tapi yang lebih parah adalah agamamu berkurang karena dia. Nah, itu sudah pasti. Seperti yang disampaikan si kiai ini tadi, entah kiai palsu, entah kiai apa, gadungan ya. Dia bilang, silahkan kerjakan apa saja, nanti saya carikan dalilnya. Masya Allah. Kalau sudah begini kalimatnya, ini kalimat yang sangat berbahaya sekali. Dalil itu adalah sumber hukum, bukan dia yang menghalalkan hukum-hukum yang sudah haram. Bima tuhrimu ma halallahu lak. Nah, jangan sampai kamu mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan dan menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan. Karena dalil ini bisa aja diotak-atik, bisa aja Bapak Ibu. Al-Quran, Sunnah itu bisa diotak-atik. Apalagi orang yang ahli dalam ilmu usul fikih namanya. Ilmu usul fikih, ilmu balaghah, ilmu mantik. Mas, kalau udah ahli itu, tidak ahli akidah, tidak ahli pokok-pokok dalam Islam, rawan untuk tersesat.
Maka hati-hati dengan, tapi ada juga ulama yang kokoh walaupun dia berada di samping ulama, di samping Umar. Dulu di tahun sekitar 325 Hijriah kalau tidak salah, di kota Andalusia, di negara Andalusia, Spanyol hari ini, itu ada kota Cordoba. Waktu itu kaum muslimin memimpin Eropa. Nama khalifahnya adalah Abdurrahman An-Nasir Lidinillah. Nah, 50 tahun beliau memimpin sebagai khalifah. Azan ya. Nah, kita sambung sedikit. Satu waktu sang ulamanya, sang hakim agung, ulama besar, imam besar Masjid Raya Cordoba, khutbah Jumat, dia membacakan ayat, yang ayat itu dia bacakan untuk menasihati sang khalifah khususnya, tapi nasihat itu umumnya untuk kaum muslimin. Setelah mendengar khutbah itu, sang khalifah marah, murka dia. Pulang ke rumah, dia cerita sama anaknya dalam kondisi marah. Kemudian beberapa saat setelah itu dia sadar, ternyata marahnya salah. Sang imam ini benar. Apa khutbah imam itu? Imam itu berkhutbah tentang surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 136 kalau tidak salah. Itu intinya adalah, apakah kamu sibuk dengan dunia lalu kamu melalaikan akhirat? Karena sang khalifah ini sudah 3 kali Jumat terlambat nampak sama sang imam. Ini enggak urusan remeh. Kalau khalifah terlambat sholat, terlambat, bukan nggak sholat. Kalau nggak sholat lebih parah lagi. Terlambat sholat Jumat 3 kali berturut-turut, bagi sang imam ini masalah. Nah, kalau rakyat biasa nggak masalah. Tapi kalau khalifah terlambat sholat, ini masalah. Karena akan berefek kepada rakyatnya. Maka dia tegur dari atas mimbar. Marah-marah lah. Dan dia nggak takut. Walaupun dia sebagai hakim agung yang menggajinya adalah khalifah, dia nggak takut. Inilah ulama yang pemberani. Karena waktu itu khalifah lagi sibuk membangun sebuah kota baru. Sebenarnya urusan negara juga yang membuat dia terlambat. Membuat kota baru namanya Madinatul Zahra. Lambat, diingatkan. Di waktu peresmian kota itu pun, kota itu megah sekali, mewah, gedung-gedungnya dengan arsitektur yang bagus, dilapisi emas dan perak hampir setiap sudutnya. Perhiasannya emas perak semua. Di waktu hari peresmiannya, diundanglah semua pejabat negara, termasuk sang imam, namanya Qadhi Mungzir bin Sa'id Al-Baluti. Nah, dia adalah hakim agung, imam besar Masjid Raya Cordoba pada waktu itu, sang ulama yang karismatik. Dia diundang juga. Semua pejabat ditanya, bagaimana Pak gedung baru, kota baru ini? Wih, mantap. Semua memuji sang khalifah. Belum ada pemimpin sehebat ini buat bangunan, mantap. Semua memuji. Pas tiba giliran Qadhi Mungzir bin Sa'id Al-Baluti ditanya, bagaimana sang Qadhi, sang imam, tentang apa kata sang Qadhi? Nggak nyangka saya sampai sejauh ini setan sudah menyesatkanmu, kata dia. Terkejut sang khalifah, seperti petir di siang bolong. Kok aneh pula sang Qadhi ini. Sampai sang khalifah bilang, bahaya kalimat-kalimatmu ini wahai sang imam, kau harus jelaskan apa maksudnya, katanya. Maka dibacalah oleh sang Qadhi tentang hadis ayat di surat Az-Zukhruf ayat 33 sampai 36 kalau tidak salah. Orang-orang kafir yang menjadikan bangunan-bangunannya itu berlapis emas dan perak, dia menganggap hidup ini selama-lamanya. Saya takut kalian nanti diazab di akhirat. Itu ayat, bunyi ayatnya kurang lebih. Kemudian tertunduk lesulah sang imam. Di hari peresmian, seharusnya hari bahagianya, dia kena nasihat yang sangat luar biasa. Tapi dia sadar, dia dalam keadaan salah. Dia dalam keadaan salah, dia sadar. Beberapa hari setelah itu dia suruh anggotanya, kerok semua emas dan peraknya. Jangan sampai ada lagi emas dan perak. Dia mau begini khalifah, begini pemimpin yang hebat. Karena Khalifah Abdurrahman An-Nasir Lidinillah ini adalah khalifah terhebat, bisa dibilang di masa 800 tahun
memimpin Eropa, 50 tahun inilah masa kejayaan umat Islam. Ketika beliau memimpin, ketika diingatkan, dia mau, walaupun bawahannya yang mengingatkan. Tapi ketika itu adalah kebenaran, dia harus. Dan ulama yang hebat seperti itu juga, dia berani mengingatkan, walaupun khalifah yang salah. Nah, kemudian di akhir kisahnya, sang imam ini pun kalau baik khalifahnya, dia puji dengan benar. Waktu itu Andalusia musim paceklik, kemarau panjang, tidak ada hujan, lama sekali. Akhirnya sang khalifah berembuk musyawarah dengan pejabat negara dan menjadikan ingin mengadakan sholat istisqa. Dan ditunjuklah Qadi Mungdir bin Sa'id Al-Baluti sebagai imam sholat istisqa. Ditetapkanlah ketika setelah tiba waktu harinya, semua masyarakat telah tiba, imam telah siap, tapi sang imam tidak melihat sang khalifah hadir. Kemudian imam menunjuk stafnya untuk memanggil khalifah ke rumahnya, ke istananya. Lalu stafnya memanggil sang khalifah, dia mendapati sang khalifah sedang sujud dan dalam waktu yang sangat lama sekali. Sampai lelah dia menunggu, dia balik kepada Imam Said yang berada di lapangan yang sudah siap untuk sholat istisqa. Dia sampaikan, "Wahai imam, sang khalifah dari tadi sujud sampai tadi belum bangkit-bangkit," ya tadi. Lalu apa kata imam? Masya Allah. Keluarlah sebuah kalimat yang sangat terkenal sekali. Kata Imam Mungdir bin Sa'id Al-Baluti, "Idza khasha'a jabbarul ardi rahima jabbarus sama." Apabila pemimpin negeri sudah khusyuk, sudah tunduk kepada Allah, Allah pasti sang penguasa langit akan menyayangi kita semuanya. Siapkan payung, pasti hujan sebentar lagi deh. Tidak lama setelah itu benarlah hujan turun. Begitulah hebatnya dua orang ini, pemimpin yang hebat dan ulama yang jujur, yang berani mengingatkan pemimpinnya dengan peringatan yang baik, dengan peringatan yang keras bahkan sekalipun. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita baru selesai mengkaji 8 hikmah yang diambil Hatim Al-Asom, dan insya Allah nanti ke depannya kita akan lanjut ke pasal kedua, yang insya Allah mulai kita belajar rahasia-rahasia sholat dan yang berkaitan dengannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.